Halo semuanya, Yos, gue Mahat, salam. Akhir dari episode sebelumnya yang membuat kita semua penasaran apa yang terjadi dengan Boji. Ternyata jawabannya masih disimpan oleh Wit Studio untuk episode mendatang. Buat kalian yang udah ngikutin Osama dari awal, mungkin akan dengan mudah membaca situasi hingga mendebak hal-hal yang akan terjadi. Di episode kali ini, Wit Studio seolah mencegah hal tersebut karena dalam beberapa scene yang harusnya bisa menjadi rasa penasaran kita untuk menanti episode berikutnya, langsung terjawab begitu saja. Namun, tetap menarik untuk membahas hal-hal yang terjadi dalam episode kali ini, apalagi Wit tetap menyediakan sebuah misteri untuk episode berikutnya di mana bos membisikkan sesuatu pada Drusi Tameng Ratu Hyling. Sebelumnya, gue udah bikin video tentang penyebab Boji jadi tuli dan bisu sejak lahir. Dan itu berkaitan dengan apa yang terjadi pada episode kali ini. Dan bila kalian nonton video gue yang berdasarkan manga tersebut, di sini kalian akan tahu bahwa alur dari animenya sendiri berjalan lebih cepat daripada di manganya. Buat kalian yang ingin nonton videonya, link gue sediain di deskripsi. Episode kali ini diawali dengan masa muda Raja Bos yang ternyata bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan, atau kasarannya, Bos melakukan sebuah pesugihan. Miranjo terlihat di sana sebagai seorang translator antara si iblis dengan Bos. Dan sebenarnya apa hubungan antara Miranjo dan Bos? Belum diketahui secara pasti. Namun secara tersirat kita tahu bahwa Miranjo adalah tangan kanan langsung dari Bos. Dan dia adalah orang yang seolah menentukan langkah-langkah Bos untuk menjadi yang terkuat di dunia, atau dengan kata lain sang penasehat Bos. Selanjutnya kita diperlihatkan pertemuan antara Bos dan Ibunda Boji, di mana mereka yang sama-sama klan raksasa menjadi pria dan wanita terkuat di dunia. Pendekatan Bos pada Ibunda Boji cukup singkat dan Bos langsung pada intinya mengajaknya untuk menikah dan mempunyai anak. Kata-kata dari sang iblis yang mengatakan bahwa kekuatan Bos yang luar biasa akan bangkit sepenuhnya setelah mempunyai anak menjadi kenyataan, dan itu menandakan kelahiran dari Boji. Boji yang memiliki orang tua dari klan raksasa terlahir prematur, di mana ukuran tubuhnya hanya seukuran ibu jari dari ibundanya. Benar-benar membuktikan bahwa kekuatannya telah direnggut darinya dan dipindahkan pada Bos. Bos seolah menyesali hal tersebut dan langsung memutuskan untuk membangun sebuah kerajaan untuk anaknya tercinta, yang mana ini menandakan sebuah perubahan sikap Bos yang ternyata sayang dengan keluarga. Kembali ke masa sekarang di mana Bos benar-benar berada pada tubuh Deida, dan dia diberitahu oleh Miranjo bahwa dia bukanlah yang terkuat, melainkan seseorang yang ditunjukkannya langsung. Awalnya gue berpikir ini akan menjadi sebuah misteri yang disimpan oleh Wit untuk episode berikutnya. Namun tak lama kemudian hal ini langsung terjawab, di mana orang dalam cermin adalah Boji. Boji menjadi orang terkuat di dunia. Apakah karena kebangkitan dari Bos membuat kekuatan Boji yang sesungguhnya kembali padanya, atau latihan dari Despa benar-benar menghasilkan hal yang sangat luar biasa? Well, yang jelas Bos tidak terlihat kecewa mengetahui bahwa anaknya lah yang menggantikan posisinya sebagai orang terkuat di dunia. Diketahui selanjutnya, Miranjo bahkan juga memberitahu pada Bos keberadaan dan keadaan Boji saat ini. Di tempat lain diperlihatkan Domas dan Hokuro yang memperdebatkan tentang kematian Boji, di mana Domas akan melarikan diri karena takut dengan hukuman mati yang menantinya. Sementara Hokuro yang tetap akan mencoba bertanggung jawab melaporkan semuanya pada Ratu Hyling. Miranjo memaparkan rencananya untuk membunuh Ratu Hyling dengan menyiapkan hewan buas mitologi yang seolah akan menyerang nanti, dan setelah Bos memastikan hal tersebut, dia langsung menyetujuinya. Apakah ini berkaitan dengan Bos yang harus mengorbankan keluarganya demi membangkitkan kekuatan sesungguhnya kembali? Karena dia sempat bergumam tentang perjanjian dahulu, yang mana erat kaitannya dengan scene di awal, karena pada dasarnya Hyling telah menjadi keluarga dari Bos.
Sesuai dengan perkataan Domas, Hokuro pun mendapat hukuman mati dari Ratu Hyling setelah melaporkan semuanya. Namun di luar dugaan, Domas yang terkesan dengan sikap gentle dari Hokuro malah mencoba menyelamatkannya dari hukuman mati tersebut. Tiba-tiba datang bos yang memunculkan dirinya di hadapan semua orang walau berada pada tubuh Deida. Mereka pun menyadari bahwa terdapat sesuatu yang berbeda dari Deida terlebih dalam hal kekuatan fisik. Di tempat lain, hal yang membuat kalian penasaran selama ini apakah Bebin masih hidup atau tidak dijawab dalam episode kali ini, yang mana ternyata Bebin diselamatkan oleh ular mitologi peliharaannya yaitu Mitsumata. Well, harusnya ini tidak menjadi sesuatu yang mengejutkan lagi bila kita benar-benar mengikuti Osama ranking dari awal. Tapi ada hal menarik yang lain yang diperlihatkan, yaitu saat dimana Raja Boss merekrut Bebin yang tadinya hanya prajurit biasa menjadi pasukan elit kerajaan. Bos dalam tubuh Deida dengan ekspresi yang terlihat senang membeberkan bahwa Boji masih hidup dan sedang berada di kerajaan dunia bawah. Hal itu membuat Domas dan Hokuro lolos dari hukuman mati dan hanya dipecat dan diasingkan dari kerajaan. Lalu bos membisikkan sesuatu pada Domas yang lagi-lagi gue pikir ini akan menjadi misteri untuk menuju episode berikutnya. Namun ternyata diketahui selanjutnya bahwa bos memerintahkan Domas untuk menghancurkan pintu masuk menuju dunia bawah yang mengundang banyak monster untuk datang. Mengetahui bahwa Boji masih hidup membuat Domas sangat senang karena pada dasarnya dari awal dia tidak pernah berniat untuk membunuh Boji dan terkait perintah dari bos, Domas mengajak Hokuro untuk menjadi partnernya dengan akan melatih Hokuro keahlian berpedangnya. Ini akan menjadi sebuah hal menarik, bermulanya persahabatan Domas dengan murid berpedangnya Hokuro, yang mana kita tahu bahwa dari awal Domas adalah guru dari Boji, namun saat ini akan melatih orang yang jelas kita tahu sangat loyal pada Boji. Selanjutnya diperlihatkan scene Kage yang seperti mewakili kita semua di mana dia penasaran bagaimana cara Boji membelah batu. Dan Boji yang telah selesai dengan latihannya yang mana ini akan menjadi hal menarik lain di mana apakah Despa benar-benar melatih sebuah teknik pada Boji atau Despa beruntung karena kekuatan Boji yang ada pada Raja Boss kembali padanya sehingga seolah Despa berhasil melatih Boji. Di sisi lain, bos membuat Hyling mengenali dirinya yang ada pada tubuh Deida dengan menyerang Drusi tameng dari Ratu Hyling dan cukup mengejutkan. Drusi mampu menahan serangan tersebut tanpa masalah. Sangat luar biasa melihat kekuatan Drusi yang selama ini tidak terlalu atau belum diperlihatkan pada kita semua. Sepertinya akan menjadi hal yang cukup menarik untuk membahas tentang 4 prajurit elit kerajaan. Lalu, bos membisikkan sesuatu pada Drusi yang membuat sepertinya cermin ajaib agak penasaran dengan yang dilakukan bos. Apakah bos memiliki objektivitasnya tersendiri di luar apa-apa yang selalu dianjurkan oleh Miranjo sang cermin? Jika iya, bisa jadi bos ingin menyelamatkan Hyling dengan memerintah Drusi mengamankannya dan membuat Domas menghancurkan tempat monster yang akan jadi eksekusi Hyling oleh Miranjo nantinya. Atau jika tidak, mungkin bos sedang menjalankan rencana yang diusung oleh Miranjo dan akan membuat Drusi membawa Ratu Hyling ke tempat di mana nantinya dia akan dieksekusi. Di sisi lain, Deida tersadar dari pingsannya namun dia berada di sebuah dimensi yang gelap dan tidak diketahui olehnya. Ini mirip seperti mimpinya pada beberapa episode sebelumnya di mana Boji lah yang menjadi harapan untuk menyelamatkannya. Apakah hal ini menjadi sebuah clue bahwa ke depan mungkin Boji akan menghadapi bos dalam tubuh Deida sebagai musuhnya guna menyelamatkan Deida? Atau apakah Deida akan tetap berusaha menguasai tubuhnya kembali dan entah bagaimana menjadi lebih tangguh? Yang jelas, episode berikutnya yang mungkin akan memperlihatkan hasil latihan atau kekuatan Boji yang kembali menjadi hal yang sangat patut untuk ditunggu. Untuk saat ini, sekian.